A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Muhammad Idul Akil Galih dari XAC. Ustaz, baiklah, saya akan memilih hadis tentang mudharabah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun fihinnal barakah. Ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Al-bai'u ila ajalin, jual beli secara tidak tunai. Wal muqaradah, menyerahkan modal. Wa ikhlatul buri bisya'iri lil baiti la lil bai'i, mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Dari sini terdapat kata-kata berkah. Salasun fihinnal barakah, ada 3 hal yang dalamnya terdapat keberkahan. Salah satunya yaitu al-muqaradah, menyerahkan modal, berarti tidak langsung. Akad mudharabah diperbolehkan karena akad mudharabah yaitu akad kerjasama di antara sahibul mal atau pemilik modal yang akan memberikan modalnya kepada mudharib untuk dikelola dalam usahanya, dan nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal antara pemilik modal, sahibul mal, dengan mudharib yang mengelola usaha tersebut. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bengamis Baritonga dengan NIM 1816010141 dari XAD. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirkah atau perkongsian. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khofifah dengan NIM 18160100083 akan membahas materi syarah hadis ekonomi tentang musyarakah. Yang mana hadisnya ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana sadishu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahiba fa iza khana kharajtu min bainihima. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu pihak mengkhianati pihak lain, maka aku keluar dari perserikatan mereka. Nah, makna dari hadis tersebut ialah bahwa jika ada 2 belah pihak yang melakukan perserikatan ataupun kontrak, maka Allah akan membersamai keduanya. Allah selalu menyertai keduanya dan memberikan bimbingan selama kedua pihak tersebut masih menjalankan amanah masing-masing dan menepati janjinya. Namun, jika ada salah satu pihak yang berkhianat dan tidak berkomitmen lagi terhadap isi perjanjiannya, maka Allah berlepas diri dari persyarikatan mereka. Dan Allah mencabut kepeduliannya terhadap mitra tersebut. Nah, dalam hadis ini mengajarkan kita bahwa untuk tidak berkhianat kepada pihak lain dan selalu melakukan kerjasama yang sudah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziatul Zahra dari XAC. Kali ini Ziza akan menjelaskan syarah hadis tentang wadi'ah. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adil amanata ila manittamanaka, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan atau mempercayakan kepadamu, wala takhon man khonaka, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.
hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini mensyaratkan untuk menitipkan barang kepada orang yang dipercayai dan orang tersebut tidak berkhianat kepada orang yang menitipkan barang. Jadi, apabila kita menitipkan barang kepada orang yang kita percayai, maka orang tersebut harus menjaga barang yang kita titipkan karena itu merupakan amanah yang kita berikan atas kepercayaan kita, meskipun itu tanpa imbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hendri dari kelas XAC. Hadis yang saya pilih untuk UTS ini yaitu tentang Al-Wadi'ah. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila man ya'tamanaka wala takun man qanaqat, yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Dari hadis tersebut terdapat matan yang berbunyi adil amanata ila man ya'tamanaka, yang berarti tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu. Dan pada hadis tersebut diisyaratkan untuk menitipkan barang kepada orang yang dipercayai, dan orang yang dititipkan tidak boleh berkhianat kepada orang yang menitipkan barang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Anggimaitika Putri, NIM 1816010017 dari XA akan membacakan hadis tentang wadi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanah ila man ya'tamanaka wala takun man khanaka, yang artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Maksud hadis ini adalah kita harus menjaga amanah yang telah diberikan seseorang kepada kita. Jangan sesekali kita mengingkari amanah tersebut, dan jangan pula lah kita berkhianat terhadap sesuatu yang telah dipercayakan oleh seseorang kepada kita. Karena apabila kita telah dipercaya dan kita berkhianat, maka sama saja kita termasuk ke dalam golongan orang yang munafik. Dan jika kita termasuk ke dalam golongan orang yang munafik, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar, dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Widya dari XA. Hadis yang saya pilih dalam UTS kali ini adalah hadis tentang ancaman pemakan riba. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qolahum sawaun, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah melanjutkan mereka itu sama dosanya. Dalam hadis tersebut menunjukkan ancaman bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik riba, yaitu Rasulullah SAW melaknat mereka dan juga memberikan ancaman dan terjauh dari rahmat Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Caniago, jurusan Ekonomi Syariah Lokal B. Di sini saya mengambil hadis tentang mudharabah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Soli ibnu Suhaibin an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu bihinna al barakatu illa ajallu muqaradatu wa ikhlatu burwi bisyairi lil baiti la bai'i. Bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang bolehnya mudharabah yang diriwayatkan dari jamaah para sahabat yang mengelola harta anak yatim itu secara mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Siregar dari XAB akan membacakan hadis tentang mudharabah. Bismillahirrahmanirrahim. An Salih ibnu Suhaib an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Thalathun fihinnal barakatul bai'u ila ajalim wal muqaridatu akhlatul barru bisyairi lil baiti la lil bai'i. Artinya dari Saleh ibnu Suhaib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang terdapat keberkahan di dalamnya, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjualbelikan. Dari hadis di atas dapat kita konsepkan sebagai konteks keberkahan, dan konteks keberkahan dianalogikan sebagai antara din atau sama-sama ridho. Apabila keduanya sama-sama ridho, maka terdapat keberkahan di dalamnya. Tidak ada unsur paksaan dalam akad mudharabah. Putri NIM 1816010012 akan menyampaikan hadis tentang zakat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adzan ila Yaman fadzakara al-hadis wa fihi anna Allah qad aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman. Dia menyampaikan hadis yang di dalamnya berisi, sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang yang fakir di antara mereka. Nah, untuk syarah hadisnya dapat disimpulkan bahwa dalam hadis tersebut terdapat kata-kata sedekah yang berarti di sana yaitu zakat, yang telah dikuatkan juga dengan kata-kata faridatun minallah, artinya ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, berarti sangat jelas sekali di sini maksud dari kata sedekah tersebut adalah zakat. Dan untuk penjelasan zakat tersebut diambil dari harta orang-orang kaya, dan harta tersebut dibagikan atau disedekahkan atau dizakatkan kepada orang-orang yang fakir, di mana orang-orang yang fakir ini termasuk ke dalam kategori orang yang berhak atau wajib menerima zakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizal Niron Hairi dari kelas XYB. Saya akan membacakan hadis-hadis ekonomi yang berkaitan dengan zakat, khususnya di pertengahan ujian semester ini. Langsung saja masuk ke hadisnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa tuwaz zakata warqa'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun makna yang tersembunyi di ayat ini, yaitu diperintahkan untuk kita melakukan salat dan membayarkan zakat, serta melakukan salat secara berjamaah. Sesungguhnya hal ini lebih utama dari apapun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Saputra, NIM 1816010042 akan menjelaskan syarah hadis ekonomi tentang wadiah. Pengertian wadiah yaitu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendakinya. Landasan hukum atau hadis yang berkaitan dengan wadiah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adil amanah ila man itamanaka wala takun man khonaka. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Pada hadis ini terdapat matan yang berbunyi Adil amanah ila tamanaka, yang artinya tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan dan atau menitipkan kepadamu. Jadi yang dimaksud dari hadis ini yaitu amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakan. Kandungan hadis tersebut mengisyaratkan untuk menitipkan barang kepada seseorang yang dipercayai dan orang tersebut tidak berkhianat kepada orang yang menitipkan barang. Wadiah merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan, sehingga ia harus mengembalikan kepada pemilik ketika pemilik meminta kembali barang yang dititipkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya Muhammad Dede Effendi dari XYA dengan NIM 1816010029. Baik ya Ustadz, saya akan membacakan hadis tentang larangan Rasulullah SAW terhadap pelaku riba. Hadis tersebut ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Jabirin qala, diriwayatkan dari Jabir, la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melaknat akil riba, orang-orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang-orang yang memakannya, wa kitabahu, dan orang-orang yang menulisnya, wa syahidaihi, dan orang-orang yang menjadi saksinya, wa qala, dan Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya dengan berkata, hum sawaun, mereka itu semuanya sama dosanya. Sarah hadis tersebut ialah bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya hukum riba itu secara mutlak haram. Riba itu merupakan salah satu usaha untuk mencari rezeki yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam serta tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba itu merupakan praktik yang sangat keji karena ingin membedakan strata sosial antara si kaya dan si miskin dan akan memecah belakan persatuan umat. Riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak kemudaratannya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala melarang riba dikarenakan bertujuan untuk supaya umat manusia itu terhindar dari kemudaratan dan terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa dari lokal XYA B. Baiklah, saya akan membacakan hadis tentang riba dan siapa saja orang yang terkena riba. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba, melaknat orang yang memakan riba, wa mukilahu, melaknat orang yang menyuapkan memakan riba, wa katibahu, melaknat orang yang mencatat menulis transaksi tentang riba, wa sahidaihi, dan para saksi-saksi tentang riba, wa qala hum sawa. Rasulullah melanjutkan, mereka itu semuanya sama mendapatkan dosanya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan buat saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ventri Mayola, NIM 1816010003 dari kelas XYA. Saya akan membacakan hadis tentang riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum syawaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis transaksi riba, dua orang saksi yang menyaksikan riba. Beliau berkata, mereka semua sama dosanya. Maksud dari hadis tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat atau mengharamkan bagi orang yang memakan riba, atau disebut juga dengan rentenir, orang yang meminjamkan uang dengan jaminan hutang tersebut dibayar beserta bunganya.
Yang kedua, Rasulullah juga melaknat bagi penyetor riba atau disebut juga dengan nasabah, yaitu orang yang meminjam uang kepada rentenir tersebut, padahal dia sudah tahu bahwa jika meminjam uang tersebut akan ada bunganya. Lalu, Rasulullah melaknat bagi penulis transaksi riba atau bisa disebut juga dengan sekretaris, yaitu orang yang mencatat saat terjadinya transaksi riba tersebut. Lalu yang terakhir, Rasulullah melaknat bagi orang yang menjadi saksi saat terjadinya riba tersebut atau orang yang menyaksikan saat riba tersebut terjadi. Mereka semua sama dosanya mendapatkan laknat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Permata dari XYB. Baiklah, saya di sini akan membacakan hadis untuk UTS yang saya pilih, yaitu tentang syirkah. Yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana thalitsu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa iza khana kharajtu min bainihima. Maksud dari Allah menjadi pihak ketiga di sini, Allah akan memberikan kemudahan terhadap usahanya. Jika Allah memberikan kemudahan terhadap usahanya, maka pasti usahanya akan berkembang. Namun jika ada kecurangan terhadap usahanya, terhadap kerjasama, maka Allah tidak akan membantu usahanya tersebut. Jadi dapat kita ambil pelajaran dari hadis yang saya bacakan. Kita tidak boleh curang dalam melakukan kerjasama atau melakukan suatu ikatan dalam permodalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zukra Fenti, NIM 18160101 dari XYD akan membacakan hadis untuk UTS tentang ijarah atau sewa menyewa. An Anas bin Malikin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjama ajrahu, yang artinya dari Anas ibnu Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyewa tukang bekam dan memberikan upah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutia dari XYD NIM 1816010126. Saya akan membacakan hadis tentang syirkah atau musyarakah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian syirkah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana mereka sama-sama memasukkan modal dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula. Hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Anna salisus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa iza khanahu kharajtu min bainihima. Artinya, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama atau musyarakah, selama salah seorang dari keduanya tidak melakukan pengkhianatan kepada temannya. Maka apabila salah seorang dari keduanya melakukan pengkhianatan, maka aku akan keluar dari keduanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Al-Muhni, NIM 18160001. Yang saya baca hadis ini tentang waidah titipan yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azilla man ta'ila manita manaka walah tahmalaka. Artinya,
Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunaikanlah amanahmu kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaanmu kepadamu, orang yang telah mengkhianatimu, yang telah berkhianati kepadamu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Putra dari XYB dengan NIM 1816010055 ingin menyampaikan hadis tentang wadiah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanah ila man ya'tamanaka wala tahun man khanaka, yang artinya tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kandungan hadis di atas, yakni hadis di atas mengisyaratkan untuk kita menitipkan kepada orang barang kepada orang yang kita percayai, dan orang yang kita percayai tidak mengkhianati kepada orang yang menitipkan barang. Wadi'ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan. Dia harus mengembalikannya apabila pemilik harta meminta harta yang dititipkannya kembali, dan kita sebagai orang muslim harus bertanggung jawab terhadap amanah yang kepada orang yang berhak. Maksud dari hadis di atas, yakni apabila kita menitipkan barang kepada orang kita percayai, maka orang tersebut wajib menjaga harta tersebut tanpa imbalan, karena harta tersebut adalah amanah dan harus dijaga dengan baik walaupun orang tersebut tidak mendapatkan imbalan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Cahyani dari XYC. Saya akan membacakan syarah hadis mengenai wadiah atau titipan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addal amanata ila man ya'tamanaka wala tahun man khanaka. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tunaikanlah amanah kepada seseorang yang diberi amanah dan janganlah kamu berkhianat kepada seseorang yang telah mengkhianati dirimu. Hadis ini mengisyaratkan untuk kita menitipkan barang kepada seseorang yang dapat kita percayai dan orang tersebut tidak berkhianat kepada orang yang menitipkan barang. Wadiah merupakan amanah yang diberikan kepada orang yang menerima titipan, dan ia harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik harta atau benda tersebut jika seseorang tersebut meminta kembali harta yang ia titipkan. Dan kita sebagai umat Islam, kita harus memiliki rasa tanggung jawab kepada orang yang telah mempercaya kita sebagai titipan barang yang telah ia titipkan kepada kita, dan kita harus menjaga amanah tersebut. Dan hadis ini juga terlihat jelas bahwa perjanjian penitipan barang itu dibolehkan. Dengan kata lain, hukumnya adalah jaiz atau boleh. Sementara yang diwajibkan dalam akad ini adalah mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya sehingga barang tersebut telah aman dan terjaga selama seseorang tersebut menitipkannya dan tanpa memberi imbalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil, NIM 1816010081. Baiklah, saya akan membacakan hadis tentang wadiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Addi amanata illa min mina'tamanaka wala takun man khanaka. Artinya, tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3535. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis menurut pemikiran saya sendiri. Kalau ada, maklumlah saya ada kesalahan sedikit. Menurut saya, jika ada seorang memberikan kepadamu amanat, maka seorang tersebut telah
telah mempercayai kamu bahwa kamu itulah orang yang jujur dan bertanggung jawab, maka hargailah amanat tersebut. Jika kamu orang tersebut, maka kamu akan beruntung dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ramadana. NIM 1816010158 dari XYD. Saya akan membahas tentang wadi'ah yang artinya titipan, yang berbunyi adil amanah ila man yatamanak walatan naman hanak, yang artinya serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Al-Hakim, yang artinya wadi'ah merupakan amanah bagi orang yang menerima titipan, sehingga ia harus mengembalikannya pada waktu pemilik harta meminta kembali harta yang dititipkannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rahmasari, NIM 1816010026 akan menjelaskan salah satu hadis ekonomi mengenai syirkat atau musyarakah. Yang hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana thalithus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berkata, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama, selama di antara mereka tidak ada yang melakukan pengkhianatan. Apabila di antara mereka melakukan pengkhianatan, maka aku keluar dari keduanya. Maksud dari hadis ini yaitu Allah yang menjadi pihak ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama. Allah lah yang membantu, Allah lah yang memudahkan, dan Allah lah yang memberikan petunjuk di dalam kerjasama tersebut. Selama di antara mereka tidak ada yang melakukan pengkhianatan. Apabila Allah telah memberikan petunjuk kepada orang yang melakukan kerjasama tersebut, maka yakinlah usaha atau kerjasama yang sedang dijalankan itu akan maju dan berkembang. Tapi apabila di antara mereka telah ada yang melakukan pengkhianatan, maka Allah akan keluar dari kerjasama tersebut. Maksudnya di sini adalah Allah tidak akan memberikan keberkahan, kemudahan, dan petunjuk di dalam kerjasama tersebut. Selanjutnya hadis ini juga mengajarkan pada kita untuk menjunjung tinggi kejujuran dan amanah dalam melakukan kerjasama. Dan selanjutnya juga hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam mencari mitra kerja, karena kebanyakan dari orang yang melakukan kerjasama itu ada penipuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walfiani dari XYC akan membacakan hadis tentang syirkah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahadahuma sahibah fa iza khana ahadahuma sahibahu kharajtu min bainihi. Artinya, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak berkhianat, maka aku akan keluar dari perserikatan tersebut. Syarah dari hadis tersebut adalah kata aku yang menunjukkan Allah di sana bahwa Allah akan selalu menyertai orang-orang yang melakukan perserikatan selama mereka tidak melakukan pengkhianatan terhadap pihak lainnya. Dengan cara Allah akan memberikan bimbingan, kemudahan, serta pertolongan terhadap usaha mereka dan keberkahan. Namun jika salah satu pihak melakukan pengkhianatan, maka Allah akan meninggalkan mereka dengan cara Allah tidak akan memberikan keberkahan terhadap usaha yang mereka lakukan maupun pertolongan terhadap mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najmi dengan NIM 1816010117 akan menghafalkan UTS Syarah Hadis materi yang ke-6, yaitu Ba'iyu Salam Pesanan.
Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Madinata wa hum yuslifuna fis samaris sanata wa sanataini faqala man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin maklumin wa wasnin maklumin ila ajalin maklumin. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan kurma dalam waktu 1 dan 2 tahun. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memesan kurma, maka hendaklah ia memesan dengan takaran, timbangan, dan tempo yang jelas, dan diketahui kedua belah pihak. Muttafaqun alaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Abdillah, NIM 1816010105, berasal dari kelas Ekonomi Syariah C. Saya akan membacakan hadis tentang wadiah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dil amanata ila man ya'tamanaka wala takun man konaka. Yang artinya, tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang memberikan dan menitipkannya kepadamu, dan janganlah sesekali kamu berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu. Maksudnya di sini adalah, jika kamu diberi amanah, maka kamu harus menjaga amanah tersebut dan jangan sesekali kamu berkhianat terhadap amanah yang diberikan orang. Dan jika ada orang yang berkhianat kepadamu, janganlah kamu untuk membalas untuk berkhianat lagi, karena itu adalah sikap yang tidak baik untuk dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nofridiarta dengan NIM 1816010116 dari XAC akan menjelaskan syarah hadis tentang mudharabah. Hadis ini berbunyi, An Sholih ibni Suhaibi an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasum fihinna barakah al-bai'u ila ajalin wal muqaridah wa ahlatul burra bisyairi lil baiti la lil bait. Artinya, dari Salih bin Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Tabrani. Nah, dalam hadis ini terdapat konsepsi, yaitu keberkahan. Konsep keberkahan ini yaitu sama-sama ridho. Jika keduanya sama-sama ridho, maka di dalamnya sudah terdapat keberkahan dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam akad mudharabah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rehanatul Kolbi dari XAC. Saya akan memilih hadis ekonomi yang berkaitan dengan musyarakah atau syirkah. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ana salisus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza qana kharajtu min bainihima. Artinya, aku menemani 2 orang yang sedang bermitra usaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang dari keduanya berkhianat, maka aku akan keluar dari kemitraan mereka. Syarah hadis dari akad kerjasama syirkah atau musyarakah ini yaitu, Allah berkata, Ana salisus syarika ini. Di sini Allah menjadi pihak ketiga dari 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama. Malam yakun ahaduhuma sahibah, selama salah seorang tersebut tidak melakukan pengkhianatan, pembohongan. Maksud Allah menjadi pihak ketiga di sini yaitu Allah memberikan petunjuk
kemudahan dan keberkahan bagi mereka yang melakukan kerjasama secara amanah dan jujur. Allah akan memberikan petunjuk agar usahanya berkembang. Allah akan memberikan kemudahan agar usahanya lancar, dan Allah akan memberikan keberkahan agar hartanya berlimpah dan bermanfaat. Lanjutan hadisnya itu fa'idh khanahu, jika salah seorang berkhianat maka kharajtu min bainihima, maka Allah akan keluar dari kerjasama mereka. Allah tidak akan peduli, Allah tidak akan membantu kerjasama mereka. Inilah maksud dari Allah menjadi pihak ketiga dari akad syirkah dan musyarakah tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umairah dengan NIM 18160101009 dari XYC. Nah, saya akan membahas tentang wadiah. Wadiah adalah sesuatu yang kita titipkan kepada orang lain, baik itu berupa uang, emas, berlian, maupun harta benda lainnya. Nah, di sini titipan ini wajib kita kembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanah ila mani tamanak wala takun man khonak, yang mana artinya adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan kepercayaan kepadamu, kepada orang yang telah menitipkan sesuatu kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Nah, di sini sebagai sesama muslim, marilah kita sama-sama menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita, dan jika kita dikhianati, jangan kita membalasnya. Karena sesungguhnya yang maha pemberi balasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wafiq ila wa mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adianta, NIM 1816010057 dari XAC. Baiklah, saya akan membacakan hadis tentang wadiah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanah ila man utamanaka wala takun man honaka, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Maksud dari hadis di atas yaitu kita harus menitipkan barang kepada orang yang kita percayai, dan orang tersebut tidak berkhianat kepada kita. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santo dari XYB. Kali ini saya akan menjelaskan hadis tentang wadiah, yang mana dalam rangka memenuhi ujian syarah hadis ekonomi, yang mana hadisnya berbunyi adil amanah ila mani tamanaka wala tahun man kholaka. Artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini menerangkan yang dititipkan kepada kita haruslah kita jaga dengan baik, dan harus kita kembalikan sewaktu-waktu sebagaimana bentuk awal barang ini dititipkan. Hadis ini juga menjelaskan, janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang telah mengkhianatimu. Jika ada yang mengkhianatimu, maka janganlah kamu balas, karena sebaik-baiknya pemberi balasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dianti. Saya berasal dari XYB. Saya akan membacakan sebuah hadis tentang wadi'ah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Addil amana illa man ya'tamanaka walatakun man khanaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada seseorang yang telah mengkhianatimu. Dari hadis ini dapat kita simpulkan, titipkanlah barang kepada orang yang benar-benar engkau percayai, dan janganlah engkau berkhianat kepada seseorang yang telah mengkhianatimu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari, NIM 1816010025. Saya dari XYA. Hadis yang saya pilih dalam UTS ini yaitu hadis tentang riba. Syarah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin qala la'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahadaihi wa qala hum sawaun, riwayah Muslim. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba yang memberikannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah mengatakan mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasan dari hadis ini yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan riba. Ia menyamakan dengan orang yang tidak waras, sama halnya ia dengan menikahi ibunya sendiri. Tidak hanya pemakan riba, pencatatnya, kemudian yang memberikannya dan saksi-saksinya, mereka ini mendapatkan dosa yang sama menurut Rasulullah. Riba ini merupakan sesuatu yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dibencinya. Maka dari itu, kita hendaklah menjauhi riba supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penyampaian dari saya, kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira M. Kurniati dengan NIM 1816010066 dari XYB. Saya akan membacakan hadis tentang mudharabah pada ujian tengah semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaib radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihi nal barakah illa ajlin wal muqaradah wa qaltul burri bisyair lil baiti la lil bai'. Artinya, dari Salih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Nah, mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dengan perjanjian di awal. Kata keberkahan dalam hadis ini mengindikasikan dibolehkannya praktik mudharabah. Dengan adanya mudharabah ini dapat membuat sebuah usaha yang dijalankan menjadi berkembang atau menjadi lebih baik. Keberkahan tersebut jika pemilik modal dan pengelola sama-sama ridho. Di dalam mudharabah tidak ada unsur keterpaksaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Yulia Koto dari XYB. Saya akan memilih hadis UTS saya tentang salam atau salah. Baiklah, saya akan membacakan hasil hafalan saya tentang hadis salam atau salah. Man aslafa fi syai'in fa fi qaili ma'lumin wa waznin ma'lumin illa ajalin mu'lumin. Artinya, barang siapa memesan sesuatu, hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran, timbangan serta tempo yang jelas. Hadis muttafaqun alaih.
Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita merhatikan barang yang kita perlukan atau yang kita pesan tersebut, serta kita memerhatikan berapa takaran atau barang yang kita perlukan itu berapa jumlahnya, serta kita mengetahui berapa tempo atau jeda waktu yang kita perlukan dalam ketika transaksi salam ini. Contohnya saja ketika kita memesan beras Solo kepada si fulan, kita mengetahui bagaimana bentuk beras Solo tersebut, serta kita memastikan berapa beras Solo yang kita perlukan itu berapa karung atau berapa kilogram, dan kita harus mengetahui tahun berapa beras Solo tersebut diproduksi agar kita mengetahui kualitas serta kuantitas beras Solo tersebut. Baiklah, itulah hafalan hadis tentang salam atau salaf, dan juga beserta artinya serta syarah atau yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umil Fitri dari XYA NIM 1816010036. Saya akan menjelaskan materi syarah hadis yang berjudul wadiah. Jadi wadiah adalah segala sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, baik itu barang berharga maupun tidak. Titipan ini tidak dapat dimanfaatkan karena wadiah ini sifatnya yaitu sosial, yaitu tolong menolong. Dalam wadiah ini, apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka tidak wajib menggantinya. Tetapi jika barang tersebut rusak atau hilang atas kelalaian orang tersebut, maka dia wajib menggantinya. Hadis yang berkaitan dengan wadiah, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Addil amanah ila mani tamanak wala takun man khonaka. Tunaikanlah amanah yang diberikan orang lain, yang dipercayakan orang lain kepadamu, yang telah dititipkan orang lain kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Jadi wadiah ini merupakan amanah yang harus kita jaga dengan baik-baik. Amanah dan wadiah, dalam wadiah ini barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya secara utuh. Wadiah hadis yang saya bacakan merupakan hadis bersifat umum. Contohnya sholat, zakat, puasa merupakan amanah yang harus kita jaga baik-baik, yang karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini juga menyinggung kepada sesama manusia yang di dalam hadis tersebut, janganlah kamu berkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Jadi kita tidak boleh membalas orang yang berkhianat kepada kita, dan wadiah ini merupakan amanah yang harus dijaga karena apabila kita menolong kesulitan saudara kita, maka Allah akan menolong kesulitan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Kurniawan dengan NIM 1816010041 akan membacakan hadis tentang syirkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana thalitsus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahiba fa in qanahu qarattu min bainihima. Artinya, Allah akan menjadi pihak ketiga di antara dua orang yang melakukan syirkah selama di antara keduanya tidak melakukan kecurangan atau pengkhianatan. Apabila keduanya melakukan pengkhianatan, maka Allah akan keluar di antara mereka. Hadis ini, syarah dari hadis ini yaitu Allah akan memberkati dan menolong setiap orang yang melakukan usaha dengan kejujuran. Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Amri dari XYB akan membacakan hadis tentang syirkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, inna thalitsus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa iza ghana kharajtu min bainihima. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, saya sebagai pihak ketiga di antara dua orang yang melakukan kerjasama apabila salah seorang dari keduanya tidak ada yang berkhianat. Apabila salah satunya berkhianat, maka Allah keluar dari keduanya. Maksud Allah sebagai pihak ketiga ini yaitu Allah sebagai pemberi keberkahan dan kemudahan akan usahanya.